Kata Nabi SAW pada saat muslimin sudah sampai ke Rum. Rum ini Allahu alam di mana posisinya, tapi kata Nabi SAW pasukan muslim akan sampai ke Rum. Dan pada saat itu iblis akan berubah menjadi manusia lalu mengatakan kepada kaum muslimin kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Maka pada saat itu umat Islam umumnya sudah tahu itu tanda-tanda kiamat besar. Kalau Dajjal keluar, mereka pun bubar, mereka kembali kepada atau ke kota-kota dan negara mereka masing-masing. Pada saat mereka kembali ternyata mereka baru sadar itu berita bohong. Dan di saat itulah betul Dajjal akan keluar kata Nabi SAW. Maka keluarlah tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat besar ini dikumpulkan oleh para atau dikumpulkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada 10 hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Sebenarnya kiamat yang besar sekali, ya, hidupnya sangkakala, kemudian hancurnya semua planet-planet bertabrakan, semua akan hilang, ya, dan tersisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Allah inginkan dari surga dan penghuninya, dari bidadari, bidadara, pelayan semua itu mereka tutur yang Allah inginkan itu semua mungkin, ya, karena Allah mengatakan dalam ayat nanti akan kita bacakan ayatnya pada saat hidup sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi akan meninggal, hancur, kecuali yang Allah inginkan. 10 tanda-tanda itu disebutkan. Yang pertama adalah khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Tentu di sini sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini bukan urutannya, ya, tapi disebutkan secara acak oleh Nabi SAW. Urutannya sebagian ulama mendahulukan Dajjal. Di sini disebutkan Dajjal yang ketiga. Di sini terjadi adalah 3 tanda kiamat sekaligus. Terjadinya longsor besar di daerah timur bumi ini atau timur Jazirah Arab. Timurnya berarti Asia kita, ya. Dari Irak, Iran, Rusia, Afghanistan sampai ke bawah Indonesia ini itu dikenal dengan timur Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi longsor di barat Jazirah Arab, Afrika, benua yang besar. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di Jazirah Arab. Ini 3. Longsor ini kata sebagian ulama sudah tidak bisa lagi ditutup karena besarnya. Kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis ini, tapi sekali lagi bukan urutannya, ya. Nah, karena dijelaskan oleh para ulama ada urutan sendiri. Kemudian dukhan, keluarnya kabut yang sangat besar. Ya, kabut yang sangat besar yang menutupi mayoritas bumi ini. Kemudian disebutkan yang kelima adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Nah, akan kita jelaskan insyaAllah satu persatu poin ini biidnillahi ta'ala, mudah-mudahan ada waktu, ya. Kemudian yang keenam adalah Dabbatul Ard, keluarnya hewan melata di muka bumi, hewan tapi bisa bicara dengan bahasa manusia. Nanti juga akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian yang ketujuh adalah Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini adalah 2 suku dari anak Adam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, dan Anda dianjurkan baca setiap malam Jumat atau hari Jumat surah Al-Kahfi dan mengenang kisah mereka. Bagaimana Raja Dzulqarnain itu menutup atau menyembunyikan mereka bukan menyembunyikan sebenarnya, lebih menghalang mereka di sisi sebuah gunung yang ditutup dengan beberapa besi yang dicairkan, ditaburi dengan cairan timah cair, ya, sehingga menguatkan gunung tersebut dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj, tapi mereka akan keluar nanti di akhir zaman nanti. Yang ke-8 tulu'us syams min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit dari timur, kalau terbenam di barat, nanti akan terbalik di hari kiamat itu, menjelang hari kiamat. Ya, kemudian yang ke-9 adalah narun takhruju min ka'ril adan, ya. Tamurrun nasu wa tazulu tarhalun nas, sampai situ, ya. Artinya api yang akan keluar dari pusat kota Aden. Kota Aden ada di Yaman, yang akan menggiring manusia. Dan yang ke-10 antara adalah nuzul Isa ibnu Maryam, ya, keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit nanti akan memimpin di muka bumi. Baik teman-teman, ini kurang lebih, ya, sebutan secara acak, tapi kalau ulama coba menyusun sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, maka mereka menyebutkan yang pertama dari 10 adalah keluarnya Dajjal. Karena disebutkan dalam hadis tentang peperangan muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang non-muslim, ya, yang besar-besaran nanti perang besar. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan melawan mereka dan mereka dibawa 80 bendera. Jadi sangat besar sekali perang tersebut, dan umat Islam akan memenangkan peperangan. Pada saat mereka tiba di Rum, maka syaitan menjelma jadi manusia lalu mengingatkan Islam kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah mereka, maka mereka pun kembali. Itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir.
Ternyata Dajjal belum keluar, tapi pada saat itu Dajjal akan keluar.